عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Ustadz Rawson, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sidang kajian Samara pada malam hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kemudian kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan membacakan susunan acara pada kajian Samara malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan selanjutnya acara yang kedua adalah kajian inti Syarah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rawson. Kepada beliau dipersilahkan. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wila qur'anika, amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Samara yang kami muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya kepadanya, dan semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita di dalam jalan-jalan ketaatan sampai akhir hayat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita semuanya. Yang dengan teladan itu kita bisa menapaki jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kita muliakan, kemarin telah kita berbincang-bincang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami masa-masa berat di akhir-akhir sebelum kemudian beliau hijrah ke Madinah. 3 tahun beliau diboikot. Setelah itu meninggal orang-orang yang tercinta. Dihiburlah Rasulullah oleh Allah dengan di Isra Mi'rajkan. Namun dengan Isra Mi'raj itu tidak banyak juga yang kemudian menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Justru penentang-penentang dakwah semakin berani berterus terang di dalam menampakkan ketidaksukaannya kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum kejadian Isra Mi'raj ada sekitar 6 orang dari suku Khazraj, kebanyakan dari Khazraj, yang mana ini orang Madinah asli. Mereka datang ke Mekah untuk melakukan ritual haji. Ketika mereka melakukan ritual haji, bertemulah mereka dengan Rasulullah SAW dan beliau mendakwahkan akan Islam.
Apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau memulai dakwah secara gerilya jemaah. Ketika menyampaikan dakwah kepada orang-orang Quraisy secara khusus, beliau mendapatkan penolakan. Beliau mencari suaka, mencari kabilah-kabilah suku-suku yang mau menerima beliau dan melindungi Rasulullah SAW. Ternyata suku-suku di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah tidak ada yang menerima Rasulullah SAW. Ya, di Taif kita tahu bagaimana berdarahnya kaki Rasul. Maka beliau mulai dakwah individual, dakwah fardiyah. Dan ini tidak semua orang bisa jemaah. Ya, mungkin kalau ada ustadz terkenal itu ya, siapapun itu ustadz yang memang bisa menguasai audiens dalam jumlah yang banyak, belum tentu dakwah individu bisa. Dan juga sebaliknya, ya, dakwah individu mungkin dia hebat, tapi ketika dakwah ya yang itu dihadiri ribuan jamaah mungkin belum mampu. Tapi ada yang mampu kedua-duanya mampu, baik dakwah individu mampu, ya dakwah kapasitas yang banyak juga mampu. Nah, Rasulullah SAW memiliki kemampuan itu semua, baik dakwah di hadapan audien yang banyak belum mampu, dakwah secara individu terlebih lagi. Maka justru kebanyakan orang itu ketika melihat Nabi secara personal mereka tertarik ya. Belum kemudian Rasul menyampaikan, melihat akhlaknya saja sudah tertarik, terlebih lagi ketika diajak berbicara dengan Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasul itu ketika mendakwahkan Islam. Pernah beliau naik mimbar jamaah, naik mimbar menyampaikan di hadapan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua bertanya kepada Rasulullah untuk dijelaskan tentang Islam. Apa yang dilakukan Nabi? Turun dari mimbar. Bisa bayangkan ya, lagi khotib naik mimbar gitu, tiba-tiba datang orang meminta penjelasan tentang Islam, ditinggalkan mimbarnya, kemudian apa? Beliau menuntaskan hajat orang yang bertanya tadi. Setelah selesai Nabi bertanya, sudah. Beliau naik mimbar lagi melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Jadi orang yang berada di sekitar Nabi, di samping Rasul, itu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Dengan kesantunan beliau, dengan kelemah lembutan tutur kata beliau, penyampaian yang luar biasa baiknya, nyaris tidak ada yang menolak secara pribadi ya jemaah ya, secara pribadi. Belum lagi nanti kemudian beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala tata bahasa yang baik, diksi bahasa yang sopan. Maka nyaris orang yang bertemu langsung dengan Nabi itu tidak bisa menolak ya. Maka ketika Rasulullah SAW mengalami banyak penolakan sebelumnya, maka belum mulai bergerilya, didatangi ya, beberapa kaum di sekitar ya Makkah mulai lagi didatangi ya, kemudian didakwahkan tentang Islam. Ketika musim-musim haji itu datang, banyak orang yang kemudian berdatangan ke Mekah. Rasul seru kepada tauhid. Beliau sampaikan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung. Nah, ini ketika beliau menyampaikan, ada 6 orang dari Madinah nyantol jemaah. Mereka kemudian tergugah hatinya mendengarkan dakwah Nabi, kemudian mereka terkesima dengan penyampaian Rasulullah, dengan baiknya tutur kata beliau, dengan Al-Quran yang disampaikan Rasulullah kepada mereka, mancep itu iman di dalam hatinya. Ketika mereka pulang ke Madinah, ini menjadi perbincangan antar mereka.
baik di Khazraj sendiri ataupun di Aus, Islam mulai diperbincangkan jemaah. Ya. Jadi ketika mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi dari ayat-ayat yang beliau baca, terngiang-ngiang di benak mereka. Jadi kalau yang kayak detik ini itu sekarang karena Palestina, gara-gara Palestina jemaah, banyak orang yang tertarik gitu untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ya. Mereka tertegun melihat bagaimana kuatnya imannya orang-orang Palestina. Sampai orang-orang non-muslim beli Quran, ya, kemudian dibaca translate-nya. Dan apa yang kemudian menakjubkan bagi mereka, yang menakjubkan bagi mereka, saya dibodoh-bodohi oleh media barat. Islam itu dikesankan ekstremis, dikesankan seperti tapi setelah membaca Al-Quran, dia mendapati keelokan tata bahasanya, keindahan penyampaiannya. Jadi banyak yang kemudian terkesima dengan Islam karena Quran. Maka orang-orang ini ketika mereka kemudian pulang ke Madinah, mulailah mereka menyampaikan Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian ketika sudah masuk musim haji ke depannya, di tahun depan, maka mereka mengutus utusan 6 orang yang semula berangkat ke Mekah kemudian pulang lagi, yang berangkat hanya 5 ditambah dengan 6 orang selain yang kemarin datang, berarti totalnya berapa jemaah? Mohon maaf, 7 bukan 6. Jadi 5 yang kemarin kan 6, yang 1 absen tidak bisa hadir, 5 yang mewakili ditambah dengan 7 orang, totalnya berarti 12 orang inilah yang kemudian mencari dan kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW tepat di Aqabah. Dari mereka kebanyakan orang-orang Khazraj, orang Aus cuma 2. Jadi ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, selain memang mereka tertarik dengan Islam, dengan konsep yang ditawarkan, ya, keesaan daripada menyembah Tuhan yang hanya satu itu, mereka juga memiliki sebuah keinginan. Apa keinginannya? Mereka berharap bahwa Nabi adalah sosok yang bisa menyatukan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini lelah berabad-abad perang jamaah, perang saudara. Seperti yang pernah kita sampaikan, bagaimana mereka itu dimanipulasi oleh orang Yahudi. Lelah. Walaupun kemudian nanti ada di antara mereka orang yang moderat sekalipun, sosok yang memiliki kemampuan untuk menyatukan, tapi kalau ini sosok masih ada salah satu di antara mereka nggak nerima. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemarin kita sampaikan, itu kan gembongnya munafik, termasuk yang dituakan, yang diorangkan, yang dijadikan sebagai tokoh untuk apa? Menyatukan. Tapi ini Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Kalau nanti dia diangkat sebagai tokoh menyatukan semuanya, pemimpin menyatukan keduanya, Aus gak terima. Kok dari Khazraj? Dari kita mana? Gak terima coba. Bahkan mohon maaf, ketika 6 orang yang kita sampaikan tadi pulang ke Madinah, kemudian kebanyakan membicarakan Islam, ada beberapa yang masuk ke dalam Islam, ya. As'ad bin Zurarah salah satunya, itu yang kemudian mengumpulkan orang-orang di Madinah untuk mengerjakan sholat Jumat. Lihat jamaah, ketika sholat itu dikumandangkan untuk kemudian dikerjakan secara berjamaah, itu saja jadi problem. Problemnya apa? Orang Aus nggak terima kalau imamnya Khazraj. Orang Khazraj nggak mau kalau imamnya Aus. Karena memang sudah ada latar belakang mereka ini berseteru sejak dulu, berkonflik sejak dulu. Jadi mereka ini membutuhkan sosok yang bisa mendamaikan, mengharapkan satu tokoh yang bisa menjadi rujukan agar mereka bisa bersatu. Gambarannya siapa? Rasulullah SAW.
Mereka berharap dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bisa memberikan solusi agar Aus dan Khazraj ini kemudian bisa bersatu. Ya, dan itulah cerdasnya Rasulullah SAW nantinya. Bagaimana beliau menyiapkan SDM terlebih dahulu, ya, menyiapkan para pendukung-pendukung dakwahnya, yang mana ketika nanti beliau hijrah ke Madinah, yang mendukung beliau sudah kuat jemaah. Ya, jadi ketika beliau itu hijrah, itu tidak serta merta hijrah asal pergi itu saja, tidak jemaah. Nabi itu orangnya punya strategi hebat, orangnya visioner. Beliau itu bagaimana memikirkan kalau nanti pergi ke Madinah itu siapa penolongnya, siap nggak orang-orang Madinah. Maka Nabi menyiapkan orang-orangnya dari yang semula 6 jadi berapa? 12. Nanti sampai kemudian yang berikutnya di Baiat Aqobah yang kedua 73 orang, cuma 2 orang wanita, 71 orang laki-laki. Nah, ketika dirasa sudah kuat, baru nanti Rasul hijrah ke Madinah. Nah, ini cerdasnya Nabi. Beliau menyiapkan semua penolong dulu terlebih dahulu. Ketika sudah siap, beliau pergi. Tidak asal pergi, jemaah. Makanya kadang mohon maaf ya, ini mungkin ini pendapat pribadi saya. Seperti misalkan ada beberapa yang menyarankan orang-orang Palestina itu untuk hijrah gitu ya. Itu berat jemaah. Hijrahnya mau kemana? Nah, secara tegas pemimpin Mesir As-Sisi aja menolak adanya apa? Pengungsi di Mesir sendiri ditolak. Sedangkan jalan keluar paling utama di Mesir. Sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur itu sudah terkepung wilayah Zionis semua. Sedangkan wilayah barat itu laut Mediterania apa itu namanya, pokoknya laut sebelah barat itu laut, mereka tidak bisa pergi dari situ. Nah, ini hijrah itu butuh apa? Butuh penolong yang siap, tempatnya siap untuk dijadikan tempat yang bisa memberikan solusi, menolong. Nah, Nabi menyiapkan orang-orang ini. Maka di Baiatul Aqobah pertama Rasul membaiat sekitar kurang lebih 12 orang. Apa isi baiatnya? Isi baiatnya sebagaimana baiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para wanita ketika Fathu Mekah. Di akhir surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla tusyrikna billahi syai'aw wa la yasriqn. Ya, isi baiatnya adalah yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jemaah. Kalimat sesuatu apapun ini dipahami oleh orang Arab. Kenapa mereka memahami ini? Karena mereka terbiasa menyembah Tuhan yang banyak kok. Ketika tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu mereka sudah paham. Berarti Allah tidak boleh ada tandingan, sudah paham mereka. Kemudian yang kedua, wala yasriqun. Tidak boleh mereka untuk melakukan pencurian. Jangan maling, jangan nyuri, ya. Wala yasriqna wala yazdina, tidak pula berzina. Karena di jahiliyah, kemarin pernah kita sampaikan dulu ya, bagaimana bentuk pernikahan di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang disampaikan Ibunda Aisyah, yaitu kebanyakan pernikahan model-model zina semua jamaah. Wala yaqtulna auladahum, dan juga tidak kemudian membunuh anak-anak mereka. Ini membunuh anak itu di zaman jahiliyah banyak alasannya. Baik anak itu adalah anak perempuan kemudian dibunuh hidup-hidup. Atau bahasa Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq, yaitu membunuh anak karena khawatir dan takut miskin. Jadi anak itu dibunuh
yang sejatinya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa? Khawatir tidak bisa menafkahi. Masalah nafkah anak adalah hak prerogatifnya Allah jemaah. Tidak usah khawatir, Allah telah menjamin. Kadang ada orang yang khawatir istrinya hamil digugurkan. Kenapa? Khawatir anaknya oke. Digugurkan jemaah. Kenapa? Khawatir miskin. Nah, ketika Allah sudah berikan anak, ya ini merupakan apa? Titipan Allah. Terus bagaimana dengan kemudian apa? Orang-orang yang membatasi anaknya, melakukan program keluarga berencana. Nah, ini ketika dia lakukan untuk kemudian membatasinya, bukan pembatasan permanen jemaah. Jadi pembatasan ini untuk memberikan jarak antara anak yang satu dengan anak yang satunya. Para ulama menyebutkan, beberapa ulama kontemporer mengatakan boleh. Ya. Jadi dibatasi agar hak anak itu terpenuhi. Jadi agar hak anak terpenuhi. Jadi khawatirnya apa? Kan ada orang yang istrinya gendong, gandeng, gembol. Jadi anak yang paling gede itu masih digandeng, adiknya masih digendong, sudah gembol, kan gitu ya, sudah hamil lagi. Biar anaknya itu haknya terpenuhi, maka dibatasi, dikasih jarak, maksudnya dikasih jarak. Nanti kalau sudah siap hamil lagi, Kabar Baik mengatakan boleh. Nah, ini orang-orang jahiliyah terdahulu tuh biasa begini. Anak itu dibunuh hal yang wajar, hal yang biasa. Maka pesan baiatnya apa? Wala taqtulu auladakum wala yaqtulna. Ya. Tidak diperkenankan untuk membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Apalagi yaitu tidak bersaksi palsu, bersumpah palsu. Nah, ini beberapa isi daripada baiat. Yang mana baiat itu ya secara gambaran gampangnya adalah sumpah setia, coba. Sumpah setia untuk mendengar dan taat. Itoah kepada pemimpin. Pemimpinnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi mereka siap untuk setia kepada ketaatan Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukan tadi poin-poin yang kita sampaikan. Sampailah kemudian ketika mereka pulang lagi ke kota Madinah, di baiat Aqabah yang pertama itu Nabi utus delegasi dakwah. Seorang pemuda kisaran usia 21 tahun jemaah. Nah, ini menarik nih. Jadi utusan Nabi pertama ke Madinah itu justru anak muda ya, yang membawa pesan dakwah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, nanti juga dibarengi dengan siapa? Sahabat yang buta matanya, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, makanya kita lihat delegasi pertama dakwah Nabi ke Madinah adalah seorang pemuda, laki-laki yang parasnya ganteng gitu ya, dan keunikan dia, kelebihan beliau memiliki suara yang bagus. Salah satunya suaranya Mus'ab ini bagus, bacaannya indah. Jadi ketika beliau membacakan Al-Quran, banyak orang-orang yang tertarik mendengarkan, indah betul bacaannya. Makanya nanti Mus'ab ini mengetuk pintu sahabat-sahabat yang di Madinah satu persatu untuk didakwahi Islam. Apakah mulus jalannya? Tidak. Jalan beliau mendakwahkan Islam di Madinah itu termasuk juga mendapati perlawanan dan pertentangan. Ada sahabat yang kita kenal yang kematiannya ihtazza arsyur rahman, yang mana kematian beliau ini menggoncangkan arsy-Nya Allah SWT. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini dulu ketika pertama kali datang Islam ke Madinah, ya, As'ad bin Zurarah, kemudian 6 orang kita ceritakan itu, mereka berkumpul ya dalam satu tempat
kemudian mendakwahkan Islam. Mus'ab ini mendakwahkan Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sa'ad bin Mu'adz gak seneng. Beliau bicara kepada saudaranya Usaid agar ini orang dibubarkan. Saat ini nggak enak sama As'ad bin Zurarah yang kita sebutkan tadi, itu nggak enak karena masih ada hubungan kerabat. Maka meminta kepada Usaid membubarkan itu kajian. Ini dua orang yang membawa Islam ini merepotkan kita, memecah belah kita. Ya, maka diminta untuk dibubarkan. Ketika Usaid datang, kan membawa senjata aja, senjata terhunus. Kemudian dia bertanya, kamu lakukan apa di sini? Baiknya kalian pergi. Kalian pergi. Apa kata Mus'ab? Dengan santun dia menjawab, saya akan melakukan apa yang engkau minta. Tapi berikan saya pilihan. Engkau duduk di sini, saya jelaskan. Kalau kamu suka silahkan dengarkan. Kalau tidak, ya sudah, saya pergi. Ya, setuju. Kemudian beliau tancapkan pedang ke tanah, didengarkan apa yang dibaca oleh Mus'ab. Orang Arab paham bahasa Arab, jemaah. Bahasa Quran sangat paham. Ketika dibacakan Quran ini, Usaid kemudian tertarik hatinya, mulai terkesima dengan lantunan-lantunan Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya dia mengatakan, ini indah sekali. Apa yang perlu saya lakukan kalau saya masuk ke dalam agama kalian? Langsung ketika itu tertarik dengan Islam. Apa kata Mus'ab? Kamu mandi, bersihkan dulu semua pakaianmu, bersihkan tubuhmu, kau kenakan pakaian yang bersih, kemudian kau mengerjakan sholat. Ya. Akhirnya dia mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan orang yang memiliki kedudukan tinggi di kaumnya, yang kalau dia masuk Islam, maka saya yakin kabilah di bawahnya akan masuk Islam. Siapa orang itu? Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Usaid kemudian pulang untuk menemui Sa'ad mengatakan, saya lihat kamu telah berubah. Emang kamu tidak berguna, ya bahasa kita gitu ya. Kamu emang nggak berguna. Ya sudah, aku sendiri yang datang. Ini Mu'adz datang sendiri jamaah, membawa pedang terhunus sama. Ketika di depan Mus'ab bin Umair sama, diberikan penawaran, ya kan? Akhirnya sama dia dengarkan. Apa kata Sa'ad? Ini perkataanmu indah, yang engkau sampaikan indah. Akhirnya dia kemudian kumpulkan kaumnya, kemudian disampaikan kepada kaumnya, siapa yang tidak mau menerima ajakan Islam, maka aku akan diamkan dia, tidak akan diajak bicara. Makanya semua kaumnya masuk Islam coba. Nah, ini kecerdasan daripada delegasi dakwah Nabi itu, bagaimana mendakwahkan Islam dengan hal, bil hal, ya, mendakwahkan Islam dengan apa? Teladan yang baik, dengan retorika yang baik. Nah, ini berat jamaah. Kita ini kalau dakwah di tempat-tempat yang minoritas Islamnya, mayoritas non Muslim, itu menjadi tantangan tersendiri jamaah. Itulah. Ya, apalagi ketika mendakwahkan ditantang gelut gitu ya. Wah, itu jadi bumbu itu jamaah. Antum ditantang belut, yang ditawarkan itu ya, dikorbankan apa? Nyawa. Siap enggak kira-kira kita? Yang mana wataknya kasar, tabiatnya kasar, kata-katanya kasar. Ya, ketika kita dakwahkan Islam belum tentu diterima dan mendakwahkannya berat. Nah, inilah lihat ya, di zaman Rasulullah SAW, Rasulnya cerdas, beliau mengirimkan orang yang paling berbakat untuk diutus ke Madinah. Maka tidak berselang lama, jemaah kita muliakan, sampai nanti pada tahun yang ke-13 kenabian, ketika Nabi di kota Mekah. Ini tahun terakhir Nabi di Mekah, karena setelah ini beliau kemudian apa? Hijrah ke Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian, maka dikirimkanlah delegasi dari Madinah sekitar 73 orang tadi untuk berbaiat yang kedua kepada Nabi, namanya baiat Aqobah yang kedua. Jadi baiat Aqobah itu dua kali. Yang pertama 12, yang kedua 73 orang. Ya.
Makanya nanti setelah bait Aqabah yang kedua ini langsung datang siapa? Iblis. Iblis itu datang jemaah. Melihat Nabi dibaiat oleh orang-orang Madinah, teriak dia. Enggak terima iblis. Teriak. Ya. Rasul memandang ke arah atas dan tahu siapa yang teriak. Itu iblis. Makanya persiapan nanti ke arah hijrah ya, itu iblis ini langsung datang jemaah. Jadi iblis itu nanti ya, kalau kita baca sejarah, dia langsung dirinya sendiri turun gunung dalam dua kondisi. Pertama ketika hijrah ya. Yang kedua ketika perang Badar. Ini ketika hijrah dan peperangan itu setan tidak akan tinggal diam jemaah. Dan juga begitu Allah akan menurunkan apa? Bala bantuan ketika hijrah ataupun ketika jihad. Ini menarik ya. Makanya kalau kita belajar sejarah itu, kekuatan tempur Islam itu selalu kalah. Kalau dihitung secara realitas fakta itu masih kalah. Jumlahnya kalah, persenjataan itu kalah, nggak lengkap, tapi menang gitu loh. Ya, ini berarti apa? Memang Allah turunkan tentara-tentaranya. Dan salah satu bantuan Allah itu apa? Allah menurunkan rasa ragu, rasa khawatir, rasa takut di hati orang-orang kafir. Nah, dalam surah Al-Anfal Allah menjadikan kakinya orang-orang beriman itu kuat, berada di atas jalan jihad, kuat. Tapi Allah langsung menurunkan rasa takut di hatinya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Hanya kalau kita lihat sekarang ini ya, IDF itu apa? Israel. Nah, Israel apa itu? Pasukan apa? Tentara elitnya Israel itu ya. Itu kan sekarang mengalami traumatis yang amat sangat, rasa takut yang amat sangat. Ini juga merupakan bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bantuan dari Allah jemaah. Tentara Allah nggak kelihatan, langsung Allah yang membantu. Makanya jemaah yang kita muliakan, untuk poin dari baiat yang kedua ini, Rasulullah SAW membaiat beberapa hal. Yang pertama, untuk sam'u wa ta'ah, untuk mendengarkan dan taat. Maksudnya loyal. Mereka siap menjadi loyalisnya Rasulullah di dalam semangat maupun malas. Mereka harus siap untuk betul-betul taat kepada Nabi dalam kondisi apapun. Si bait yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka dibaiat untuk berinfak di masa susah dan masa lapang, jemaah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i ad-dharra, yaitu mereka yang mampu menginfakkan hartanya di masa lapang dan juga masa sempit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu isi baiatnya. Mereka harus sumpah setia kepada Nabi. Yang keempat, untuk tegar di jalan Allah. Kalian tidak peduli dengan celaan oleh orang-orang yang mencela selama dilakukan hal itu di jalan Allah. Itu isi yang keempat. Jadi menyampaikan dakwah Islam itu mereka harus tegar. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun dilukai, mereka tetap tegar di jalan itu. Itu isi yang keempat. Yang kelima, yaitu untuk menolong Rasulullah SAW ketika beliau datang kepada mereka. Jadi mereka harus siap, loyal, setia ketika Nabi datang kepada mereka, maksudnya hijrah kepada mereka ya. Dan kalian melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian sendiri.
Jika hal ini kalian lakukan, maka bagi kalian adalah surga. Jadi poin yang kelima, mereka siap berjuang membela Nabi mati-matian sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana seorang bapak membela anak, seorang suami membela istri, seorang anak membela siapa? Orang tua. Kira-kira misalkan ada istri yang dilecehkan, suami yang sayang sama istri membantu atau tidak kira-kira? Membantu, melawan. Anak juga begitu. Maka untuk anak itu kan kita rela berkorban habis-habisan saja. Maka Nabi menggambarkan kalian harus setia, harus siap menolong, harus siap berjuang, gitu ya. Sebagaimana kalian mengorbankan diri demi anak-anak, demi istri, ya, dan demi orang-orang yang terdekat. Ya. Maka ada orang setelah disumpah setia seperti ini, nah, salah seorang dari mereka kemudian bertanya-tanya, apakah kalian ini tidak menyadari apa yang telah kalian ucapkan tadi? Kalian nanti siap loh untuk memperjuangkan diri kalian sendiri, gitu ya. Bahkan rela untuk berkorban. Sebagaimana kita berkorban untuk apa? Untuk anak-anak kita. Sedangkan kita tidak tahu nanti musuh kita itu orang berkulit putih, orang berkulit hitam, siapapun yang memusuhi kita, kita siap melawan. Mumpung ini kita belum pergi. Kalau kalian ingin membatalkan, silakan dibatalkan isi baiatnya. Tapi kalau memang kalian yakin tetap berada di atas janji ini, maka lakukan. Akhirnya mereka berbalik kepada Nabi kemudian bertanya, Rasulullah, jika kami mentaati isi ini baiat, apa imbalannya bagi kami? Apa kata Rasulullah? Bagi kalian surga. Langsung, ya, bagi kalian surga. Maka setelah mereka mendengarkan jawaban, kalau mereka menolong Nabi baginya surga, maka mereka siap untuk menolong Rasulullah SAW. Ayo jamaah yang kita muliakan, setelah kejadian Bai'ah Aqabah yang kedua, ketika mereka kemudian pulang ke Madinah, tidak lama berselang daripada itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi mereka siap menolong Rasulullah SAW dalam kondisi apapun. Makanya dulu mereka yang memiliki perjanjian dengan Yahudi, ya, perjanjian, karena Aus dan Khazraj ini kan saling memiliki, ya Pak, memiliki teman, ya, Yahudi, ya, 3 suku yang kita sampaikan kemarin. Nah ini mereka membatalkan perjanjian dengan Yahudi itu, ya. Dan mereka siap untuk memerangi Yahudi kalau mereka melawan. Kalau dulu mereka selalu sesumbar, nanti kalian akan kami perangi sebagaimana, ya, kaum Ad dan kaum Iram dihabisi, diperangi. Kalau Nabi akhir zaman nanti Allah utus, maka kami akan memerangi kalian. Nah itu ya, ternyata justru yang dijanjikan akan diperangi, mereka lah justru nanti menjadi penolong Nabi akhir zaman, bukan orang Yahudi. Nah ini jamaah yang kita muliakan, nanti mereka juga akan siap untuk menjaga Rasulullah dari ida'ul Yahud, dari orang-orang Yahudi ingin yang mencelakai Rasulullah SAW, dan juga dari gangguan-gangguan dari luar. Makanya kalau kita dapati jemaah nanti ke depan, bagaimana orang-orang Ansor itu loyalnya tinggi, bahkan mereka lebih mementingkan saudaranya seiman dibanding diri mereka sendiri. Dan ini langsung dinas oleh Allah dalam surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, walladzina tabawwa'ud dar, dan mereka yang tinggal di dar, di Madinah maksudnya, orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini mencintai orang-orang yang hijrah pergi kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka kalau ngasih tidak harap kembali, tidak ada maksud apapun kecuali iman memang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah,
dan mereka mampu untuk berithar, memberikan sesuatu walaupun diri mereka ini membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang-orang Ansor. Ansor itu memiliki karakter begini jemaah. Jadi susah mencari orang yang siap untuk berkorban, rela untuk berbagi, itu ya. Sedangkan mereka dalam kondisi ya membutuhkan. Dan itu Allah puji, bukan hanya perorangan. Bayangkan, Allah pujinya apa? Sak negeri, bayangkan. Jadi kalau perorangan wajar. Ini satu tempat dipuji oleh Allah, satu tempat itu orang-orang yang ada di dalamnya Allah puji langsung. Hanya, mohon maaf ya, hijrah. Kira-kira berbicara tentang hijrah, SDM dibutuhkan boten? Penyiapan manusia dibutuhkan boten? Dibutuhkan jemaah. Maka ini tidak mudah dan prosesnya panjang. Untuk menyiapkan ini panjang. Tapi ini sudah azan, nanti kita lanjutkan mungkin poin-poin berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tentang Bai'ah Aqabah. Kemudian sesi selanjutnya tanya jawab Ustaz. Iya, mungkin ada yang ditanyakan dari Bai'ah Aqabah ini. Kamu persilahkan. Ada yang bertanya? Ya Ustaz, kalau nggak ada yang bertanya saya bertanya. Masalah mau bertanya? Mau masalahnya ditanyakan? Ya Ustaz, sekarang kan sebagian seperti LDI kan ada bai'ah juga Ustaz. Bai'ah yang sekarang itu apakah seperti bai'ah dengan Rasulullah, keterikatannya Ustaz? Kan seperti LDI kan juga ada bai'ah, kemudian ormas-ormas yang lain gitu. Ya, minta penjelasannya Ustaz. Bai'at itu ya setahu saya emang ada dua. Yang pertama Bai'atul Kubra, Al-Bai'atul Kubra, yang ini dibaiatkan kepada pemimpin Islam, Amirul Mukminin. Itulah kenapa para sahabat itu juga berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Para nisaul mukminat berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya baiat di luar baiat itu, sebagaimana baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Ikrimah bin Abi Jahal ya, ketika perang Yamamah. Yamamah, perang apa itu? Perang apa Pak? Yang dengan Khalid yang hampir kalah itu lupa saya. Nah ini ketika Ikrimah dengan sahabat Khalid dengan sahabat-sahabat yang lain terdesak dalam peperangan tadi, yang terjadi apa? Ikrimah yang mulai terdesak dengan para sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, siapa yang ingin berbaiat kepada saya? Baiat alal maut, baiat di atas kematian. Maksudnya apa? Yang ingin membaiat saya sekarang ini, ayo taat sama saya. Ini baiatnya baiat mati, gak mungkin hidup. Akhirnya 50 orang membaiat Ikrimah bin Abi Jahal. 50 orang berbaiat. Yang terjadi apa? Ini 50 orang merangsek maju ke pasukan musuh ribuan. Mereka cuma 50. Kenapa nih baiatnya baiat mati? Jadi mereka akan terus masuk ke jantung musuh, ya, tidak peduli apa yang terjadi, ya mereka nggak bisa kembali, pasti mati. Yang terjadi apa kemudian? 50 ini adalah meninggal syahid semuanya. Mereka berbaiat alal maut.
Ya, maka dalam kondisi ini jamaah yang kita muliakan, baiat boleh, baiatul amal, tapi kedudukannya tidak sebagaimana baiat kepada siapa? Pemimpin tertinggi, kepada Rasulullah SAW. Itu pun juga ada acuannya, yaitu di atas ketaatan, ya, di atas syariat yang benar. Jadi baiat kepada pemimpin yang maksiat orang patut diikuti juga gitu loh. Ya, ini bukan sumpah setia namanya. Ya, mengikuti orang di atas kemaksiatan juga termasuk maksiat, sama aja. Menolong aja termasuk maksiat. Menolong orang yang berbuat maksiat ini juga termasuk maksiat. Ya batal baiatnya jelas. Ngoten nggih. Kira-kira begitu. Ini gampangannya begitu. Ya, mungkin yang lain. Ini baiatul amal namanya. Bismillah. Siap. Pak Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Di baiat, Nggih. kalau ada istilahnya dakwah Islam, sekarang ini bagaimana keadaan dunia? Jadi saya kalau baca Facebook itu ada 10 negeri yang tidak percaya Tuhan. 10 negeri ya, tidak percaya Tuhan. Cina, Hong Kong, Jepang, Prancis, Belanda, Slovenia, Inggris, Cekoslowakia, Spanyol, Swedia. 10 negeri. Di antaranya itu ada juga 7 negara yang tidak ada masjid. 7 negara. Di situ tidak ada masjid. Slovakia, Monaco, Uruguay, Vatikan, San Marino, Estonia, kemudian Sao Tome. Ini tantangan bagaimana? Apakah perlu baiat di Indonesia ini untuk milih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dakwah tadi di beberapa negeri yang memang masih banyak PR, yang kebanyakan mereka menganut ateis gitu ya, tidak mempercayai Tuhan. Ini peran siapa dan tugas siapa? Nah, tugas kita semua. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini yang paling dekat dengan wilayah tersebut, yang paling dekat. Maka nanti ketika ada orang yang mendakwahkan kemudian mendapatkan pertentangan-pertentangan, ya ini menjadi ujian. Terlebih di Cina misalkan, bahkan di Cina itu bukan sekedar menentang dakwah, bahkan muslimin itu ya disterilkan, dimasukkan di camp, ya di camp-camp yang untuk agar mereka ini menjadi orang-orang ateis seperti Muslim Uighur. Berat. Dakwah dengan cara seperti itu berat. Makanya harus dakwah dengan bil quwwah, juga dengan kekuatan. Ya, kemudian kaitan dari masalah di dalam negeri itu ya wajib juga itu ya. Wajib juga bagaimana dengan adanya kondisi carut marut dalam negeri itu ya. Ya, bagaimana memikirkan yang terbaik untuk masa depan. Yang seperti apa? Nah, ini yang seperti apa? Jenengan bisa kaji kira-kira yang terbaik untuk agama itu yang bagaimana. Ya. Terlebih lagi di pesta-pesta yang akan datang ini ya harus dimantapkan untuk masa depan negeri kedepannya yang baik seperti apa, yang cerah bagaimana. Termasuk salah satunya adalah perhatian terhadap agama. Itu kan paling minimal sekali. Jadi kalau ada yang memang perhatian terkait agama, ya itu yang bisa dijadikan sebagai acuan. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Ini kaitan masalah bagaimana
kita memilih pemimpin itu sudah dinas dalam Al-Quran, yaitu untuk menjadikan pemimpin itu aulia, yang aulia solihun, ya, aulia pemimpin lantan takhidul yahuda wan nasara aulia. Ini patokannya bukan orang Yahud, bukan orang Nasrani, bukan orang non Muslim sebagai aulia, pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai penolong. Aulia maknanya banyak. Kira-kira demikian Pak Dokter ya. Kira-kira begitu. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, waktu sudah Cukup? karena masalahnya mau bersihkan dulu Mas, tak kasih jeda, nanti masjidnya masih ada adanya. Insya Allah nanti di luar majelis insya Allah bisa ditanyakan karena masih ada hewan yang mau dibersihkan sebelum sholat. Afan, demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Fausan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.